Oh, berarti kan saya sering lihatnya ini Saipul cuma di konten. Katanya tadi apa profilnya ada film juga. Nah, film pertama yang Saipul main di situ apa? Nah, untuk film sejauh ini, gua kalau cara main posisi itu cuma jadi figuran ya. Dari FTV, terus juga beberapa layar lebar ya. Kayak Warkop DKI sih, zaman tapi masih figuran sih, nggak nyampe level besar. Tidak, maksudnya nggak kayak PU gitu, nggak. Oh, Masih yang cuma level figuran basic. di belakang. Tapi ada dialog. Dialog ada dikit-dikit sih. Dialog minor. Wih, dialog minor dihantamkan saya, dialog minor. Kayak bagaimana tuh kayak, hey kamu. Kayak misalnya ada nih ceritanya scene-nya. Iya. Nih ada apa tuh? Wah, ngambil apa? Iya. Terus udah kita maling, teriak aja, maling gitu kan. Nah, kayak gitu. Oh, Saipul sendiri yang tarik maling atau banyak orang? Ada yang lainnya juga Oh, ikutan. ekstras. Bagaimana, Mi? Mau kemana nih hari ini? Alhamdulillah ada aja belakangan ini. Ya, abis ini gua mau ke Sudirman, abis itu mau keluar kota. Keluar kota itu kemana? Ke Solo. Ke Solo ya? Iya. Wis, padat juga ya Saipul ya. Makanya. Minggu Saiful. ini terhitung sih minggu ini. Thank you. Apa itu? Thank you thank-nya? udah Thank you udah ngesamun saya hari ini. Alhamdulillah saya juga sama-sama sudah mau hadir di tempat saya Terakhir ini. kita ketemu di Warkop Oyen. Warkop Oyen, Warkop Polim. Iya. Iya betul ya kan. Kita ngobrol sama Bang Riko di situ kan. Iya nggak sih? Banyak iya. Iya, banyak. Ketemu owner foundingnya sama Iya, ininya benar. konten creator lain juga kan. Iya betul. Dan kita 2 kali ketemu. Sama, latarnya Warkop cuma Polim. beda lokasi doang. Iya waktu Latarnya itu sama. kita di Warkop Polim Bogor. Pertama, Iya, Ah. pertama di situ ketemu Saipul ngonten dari luar bawa pedang ya kan? ya berpetualang. Berpetualang di situ. Berasa kayak sebuah dungeon gitu ya. Apa tuh? Sebuah dungeon, karena itu emang tempatnya sangat spesies banget. Oh sorry, saya tidak mengerti dungeon itu apa? Dungeon tuh kayak masuk kayak labirin, banyak lorong. Oh, begitu. banyak Siap. belokan, Maaf gitu. ya. Iya, Nah, nggak iya. apa-apa. Habis Dan itu realistik banget sih. Apa? Kayak apa ya? Ini luarnya skena, dalamnya bukan istana. wih, keren kata-katanya. Luarnya skena, dalamnya istana. Iya. Gokil. Boleh juga ya. Karena saya melihat Saiful ini punya wawasan yang menarik gitu. Oh. Apa namanya, literasinya bagus, terus Taman kali kalau ngomong asik teman literasi. Bahkan jokesnya aja fresh gitu. Menurut saya patahan-patahan jokesnya Saiful ini fresh gitu. Itu basicnya atau komedian favoritnya siapa sih? Kalau nonton ini ya, komedian Iya, ya. makan. Awalnya itu nonton kayak ya, Kak. Tapi ini tidak di endorse ya, tidak di endorse. Oh, enggak. Sumpah ini cuman Itu kita balik brandnya. kita debat ini ya, nonton yang model debat. Iya. Kan? Nah, salah satu itunya yang paling ngena tuh si spontan tuh. Oh, Bang Komen. Suka itu tuh dia, Saiful itu. manuvernya, wah. Dia dalam kondisi apapun, tapi dia udah well banget ya. Well proof banget ya. Oke. Dalam kondisi apapun, medan sesulit apapun dia Bisa. buset, Setuju. bisa ngadepin semuanya gitu. Iya, jadi Apalagi sekarang walaupun udah jadi pejabat, tapi kayak masih jalan aja gitu manuvernya. komedinya masih Iya. tetap ada gitu ya. Ya udah jadi ini juga. Iya, jadi itu salah satu Gila. favorit dari Mas Saiful ini. Iya. Komedian ya. Tapi aku sendiri sebenarnya foodies. Apa tuh? Reviewernya makanan. Oh, main di makanan. Karena lebih simpel aja nih. Nah, ini Contoh mau ini coba ya. nih. Coba nih, makan Ada. nih. Kue-kue dulu. Ada nih. Yang kalau kata orang ini nih, orang Afrika, bulu. Nah, Oh, bolu. Fresh, jokesnya fresh, bro. ini. Saiful in the house, bro. Apa tuh? ini aromanya nih ya, ada aroma pandan wara ya. Wih, Pandanwara. Pandan maksudnya. Terus Pandawara. dia- Tada. Tez. Nah, Nah, ada kena Mas Sedeng. Kena dia nih, kakak dong.
Nih, apa tuh? ini tebel periodik ukuran ininya, teksturnya nih, ketebalannya nih. Ya, kita coba. Tabel periodik. Hendak ku sampai kodok. Nah, kita coba. Tabel periodik, tebal periodik. Dualisme maknanya bagus ini anak. Ini rasanya bener-bener empuk tantular. Empuk tantular. Hah? Empuk tantular. Empuk tantular itu istilah-istilah apa sih kau itu? Pelan-pelan dulu. Ada toko empuk tantular. Empuk tantular. Nah, menurut saya jangan terlalu banyak, Saiful. Dan sedikit ini ya, ada wulannya juga. Apa tuh? Gurihnya. Gurihnya. Ulan gurih, no. Damn. Dan ada sedikit ini ya, Sweety Badriah. Sweety Badriah. Kena lagi deh gue. Banyak juga. Tapi kalau memang suka plesetan ya. Secara saya melihat jokes-jokesnya Saiful. Dan ini tuh, gara-gara ini juga pernah berurusan sama namanya Aldis Burger. oh, Aldis Burger. Senangnya sama Aldis Burger, jokes-jokesnya. Jadi Tapi kayak pengembangan aja pengembangan aja gitu ya. Tapi kalau saya melihat Saiful nih justru arahnya juga sama kayak Frimawan gitu. Dualisme makna gitu kan. Patahan-patahan jokesnya Tapi gue gitu. belum tahu nih ideologinya apa. Kita kan belum tahu. Gue juga bahkan gue nggak tahu ideologi lo. Keren banget. Bahkan gue nggak. Keren banget deh. Saiful berapa bersaudara? 4. 4 bersaudara. Anak pertama. Iya, anak pertama. Adik berarti 3, beda Adik. berapa tahun rata-rata? 2 tahun ya? Rata-rata kalau saya yang pertama kedua aja udah beda 5 tahunan. Oh begitu, berarti masih ada yang agak kecil ini, ada ini paling kecil Yang ini. paling kecil justru ada. Masih SMP. Ya, udah SMP. Udah SMP kan? Yang duanya ada lagi udah kerja. Udah kerja juga? Di mana? Yang satunya di ini di apa? Di store, di department store. oke. Yang satunya lagi di perhotelan. Oh di perhotelan. Dekat rumah semua itu ya? Di Tambun? Nggak aja, lumayan jauh-jauh sih Padang. Oke. Iya. Nah, berarti sekarang Mas Saiful ini yang istilahnya tulang punggung keluarga juga ya? Nah, ya itulah ibarat itu udah satu arah telak ya. Iya. Belum dari hit point lain kan. Iya benar. Makanya- Minum dulu. Ya. Oke, biar enak toh. Ya, Asik. nah, beban. Sweety. Sudah di-review Iya. tadi bolunya. Benar. Sweety, Pak. Badri. Sweety Badri ya dia bilang. Kalal di Tahir ini mah. Nah, kita kembali ke poin tulang punggung. Bagaimana menurut Saiful orang-orang yang menjadi tulang punggung keluarga? Nah, apalagi kalau dengan posisi gua ya melihatnya ini kayak awalnya tuh unbalanced. Ibaratnya kita tuh kayak udah diserang satu sisi, tapi itu belum dari sisi lain. Belum tekanan dari sisi lain. Tekanan sisi lain, misalnya dulu kecil gue dibully teman. Oke. Belum di sisi lain lagi dicuekin sama beberapa, maksudnya dijudesin sama beberapa orang. Kita Sering tuh udah banyak sih. Gila apa nggak ketekan banget tuh. Oke. Gue diem. Nanti suatu saat gue lawan. Karena selain kita fokus ke keluarga, tekanan dari luar pun banyak ke Saiful begitu ya. Makanya akhirnya kalau disuruh pacaran, nggak dulu deh. Tapi kan di beberapa FYP tuh saya melihat kau itu sering bilang pacaran nggak dulu. Emang itu, justru itu. Kenapa? Kerjaan gue, kerjaan gue ya belum yakin buat mantep, tapi gue harus mantepin terus-terusan. Oke. Tapi kan bukan berarti pasangan itu banyak negatifnya juga, tapi kan positifnya mungkin juga ada. Mensupport Saiful, memberikan semangat ke Saiful ketika capek mengedit. Ada yang bantuin memberikan emoticon. Iya, buat gue. Oke, gue pernah bermanuver. Oke. Ya, harus punya keluarga angkat. Keluarga angkat. Gue punya akhirnya, tadi nggak punya, sekarang Oke. punya. Sekarang punya nih. Nah, dari situ saja saya rasa udah sangat cukup. Maksudnya gini, Sangat support gitu juga. soal support editing, soal ini. Udah, beban gue tuh kayak
kegerus, nggak memuncak malah turun. Kegerus. Itu. Jadi nggak harus pacar sih. Kalau pacar buat gue pasti ada beban, ada tugas baru yang harus lo beresin dan lo harus siap dengan beban baru. Karena buat gue tuh pacaran tuh bukan cuma enaknya, tapi lo siap nggak dengan bebannya. Makanya kan banyak di luaran banyak drama, banyak ini kan drama. Tapi mungkin itu Banyak yang drama. saya lihat drama-dramanya yang Macam-macam kan, ada yang perselingkuhan, diputusin, di ini. Terus Hamidun atau apalah pokoknya kan fenomena-fenomena gini kan. Ngajib. tapi bisa saya tangkap mungkin itu adalah sisi trauma dari Saipul sendiri, kayak Bukan takut pengalaman. mencoba gitu. Bukan Atau pengalaman, pernah malah sorry. lebih kejadian di saudara gue, bukan saudara kandung, saudara angkat gitu. gue. Nah, dari situ kan gue banyak nge-research, belajar. Oh, jangan deh bermanuver yang aneh-aneh atau apa gitu. Tapi berarti Nanti yang ribet. cuman yang ketanam di kepala Saipul ini sosok pasangan tuh berarti banyak tidak bermanfaatnya dong, Bukan gimana, kita udah menimbang-nimbang, mempertimbangkan, terus juga melihat dampak. Nah kalau cuma untuk sekedar support, sekedar untuk motivasi, nggak harus pacar. Saudara, teman, nama gue saudara sih, lebih senang saudara, teman, atau ini emang nggak bisa. Bagus. Dibantahkan tadi pertanyaan saya itu. Dijawab sama dia. Gokil. Jadi tidak perlu support dari pacar. Iya kan? Tidak perlu kan? Opsional tuh. Tapi kan kita sebagai bukan mandatory. Bukan mandatory. Kalau cuma dia bilang. istilahnya nih, malam minggu sekedar malam minggu. Iya. Atau ke bioskop. Malam makan minggu ke bir, bioskop. makan romantical dinner. Iya. Nah kebetulan gue kan saudara angkat, kakak angkat, cewek. Iya. Ya udah gue ini aja ngajak dia. Kalau misalnya kan gue lagi bete atau dia lagi bete, kemana kek gitu daripada bengong di rumah. Oh begitu. Yang penting ada yang ada ditemanin ini, momennya, yang ya penting. kan? Ada momennya nih. Tapi kan sebagai manusia, insan ini kita istilahnya ada perasaan yang namanya kita harus tumpahkan perasaan sayang, perasaan cinta kita ke pasangan. Konteksnya pasangan apa ini. dulu? Pasangan, Karena konteksnya pasangan. Perasaan itu maksudnya apa? Kalau kepedulian, kepedulian mah wajib bro. Sama siapa aja. Itu kan juga ada empati maksud lo kan? Kalau empati wajib bro. Bukan empati, perasaan juga gembira, part of berbunga-bunga perasaan. cinta, berbunga-bunga cinta. Nah kalau gue manuver gue. Manuver, udah 4 kali saya dengar manuver. Kakak angkat gue. Iya. Itu momen seperti itu. Selagi bukan ranjang hotel dan semacamnya. Itu kita tuh kayak berproses. Oh nanti begini nanti ya kurang lebih. Dan kita tuh bukan cuma ini, tapi kita ngamatin momen sekitar juga. Jadi kita diajarin, ini kalau si cewek kan suka kode tuh. Yeah. Nah, kita juga dikasih bocoran. Yeah. Oh nanti begini. Kalau misalnya ceweknya ini, oh berarti dia jutek, jangan dideketin. Misalkan kan gitu kan. Kan dia kayak ibaratnya nerjemahin kodenya, ngasih tahu oh begini. Jadi kita nggak usah pusing nafsirinnya, kan udah ada istilahnya ada orang dalam ini kan. Oke, paham. Nah di situ kita belajar nanti malam minggu gimana ya simulasinya, situasinya, oh begini, Nah, begitu. oke. Kalau bioskop mau nonton bioskop, oh begini, oh begitu. Ya udah kayak proses berlatih aja. Oke, Itu paham. biasanya gua ditujukan kepada orang-orang yang nggak punya pasangan tapi dia punya privilege. Itu. Ya kan ada yang ada kan orang yang terlahir punya privilege. Saya punya kakak mobil. Bukan, punya kakak lawan jenis misalnya atau adik lawan jenis misalnya. Itu kan bisa di situ proses latihan berlangsung. Saya melihat memang ini cukup dalam dia mengamati tentang kehidupan. Istilahnya kalau saya perhatikan sangat berhati-hati dalam melangkah ke depan ini saya pulih. Ya kan? Ibaratnya kehidupan tuh ibaratnya papan catur. Oh my god. Ya, kenapa tuh papan karena catur? gerakan mau maju mau mundur atau mau nyamping pun nggak bisa pasti. Kita lihat situasi. Oh ini kapan kita maju ke kanan ke kiri serong kanan serong kiri. Kita mau gerakin apa nih? Oh
gue mau juga sini, mau gini mana. Nah gitu, ada semuanya itu. Kehidupan itu ya. Taktik dan strategi. Kehidupan ibarat papan catur. Jadi nggak bisa dipastikan mutlak benar, mutlak salah ya nggak bisa. Dari style saya suka ini. Itu kemeja apa Saiful? Nah, ini kemarin kan baru dari acara ini ya. Iya. Thank you buat Buat siapa? ini ya. Sama-sama. Aduh, buat teman gua. Ya. Si ini teman gua si Bondol ya. Oke. Bener Udah JPG. nyiapin. Lu tahu? Oh iya, lu tahu ya? Iya, bener JPG. Tahu saya, teman saya tuh. Teman saya kemarin ketemu Oh, iya. gua di Netflix ya. Dikasih kaos kemeja itu. Ya, salah satunya ini. Nah, Keren. ini dia konsepnya ini adalah scary. Apa tuh? Skena luxury. Scary. Skena luxury. Karena dia baju skena tapi yang versi premium ini kan. Over class premium. ya? Iya, bukan yang Oh. skena sembarang skena. Bukan skena sembarang skena ini bros. Dari apa namanya jahitannya aja nih Udah kelihatan, kelihatan feeling banget. banget. Ini Skenanya terlihat dia seperti Skenanya memakai- Senopati ini mah, Bro. Iya benar Senopati. Terlihat seperti kemeja dua, tapi ternyata ini Satu, cuman iya. dijahit gitu dan cocok Rare. sama Saiful nih. Terus apa namanya ikat pinggangnya juga jeep itu ya? Oh jok. Kirain jeep tadi. Ada yang ketinggalan. Punten. tuh? Ambil dulu, ambil ini di dulu, ambil depan dulu. nih harusnya. Iya udah dibawa dari Kek. tadi, iya kan? Udah dibawa dari tadi. Nah, Aduh deh. Nah, kalau di konten itu jadinya Iya. pendekar Skena. scary. Scary. Pendekar skena luxury. Skena luxury. Boleh saya lihat itunya? Ini. Mana? Ini ya, boleh ya. Ini ada, kenapa disebut pendekar skena? Oke. Pendekar, dua properti yang kita pegang nih, iya. skena, ya ini outfitnya. Oh, itu gitu. basicnya. Ini ada memperlihatkan stiker-stiker yang mana relasinya sudah cukup banyak gitu Karena kan. stiker ini bukan Presiden cuma Blok M. bukan cuma pajangan doang. Betul. Stiker ini juga buat membangun trust. Trust gitu ya. Apakah stiker HB lah saya bisa tempel di sini? Oh, bisa saja. Bisa. Bayar berapa? Bayar berapa? Nanti kita ngobrol di belakang ya. Pokoknya nanti kita akan tambahkan lagi. Pokoknya satu stiker adalah ya kan. Nanti kita obrol di belakang berapa pembayarannya. Karena menurut saya boleh tempel. Boleh. Di sini aja, di sini aja. Di sini aja boleh? Udah banyak yang ketimpa-timpa ini. Oh iya. Kita pakaikan stiker yang ini. Karena menurut saya Saiful ini dia yang ngurus dirinya sendiri, telepon dan lain-lain pada saat dihubungin. Inilah orang yang udah belak-belakan aja. Dia langsung nanya, mohon maaf ini ada uang transfer apa enggak? Iya kan? Betul. Dan kita memang sudah sediakan. Maksud saya langsung belak-belakan begitu saja. Di sini aman ya? Aman. Sini aman? Oke, aman. Oke. Tidak apa-apa tertutup Asal sedikit ya. nggak ketimpa. Yang lain. Iya, ketimpa total. Nggak akan ketimpa total. Haha, Bella sudah ada di Tameng. Scary. Iya. Skena luxury. Ini dia akan masuk ke video-video yang Makanya lagi sebenarnya Warkop Polim yang di Bogor itu Iya. emang dia konsepnya scary juga. Scary juga. Skena luxury ya. Karena dia ada ini kan modelnya istana kan. Istana bener. Di dalamnya, di luarnya Di skena. dalamnya. Di luarnya skena. Di dalamnya skena. Di luarnya skena, di dalamnya istana. Ngeri memang ini ya. Tapi Saiful semuanya sejauh ini pekerjaan Saiful dipegang sendiri sama Saiful atau ada manajer? 100% saya. Kalau dulu sempat, tapi udah out lagi enggak deh. Oh pernah masuk manajemen gitu? Iya, tapi kayaknya enggak ini nih. Nggak masuk nih? Nggak nancep nih. Nggak Nah, nancep udah nih. akhirnya efisiensi kan. Oh my god. Efisiensi ya kan nggak nancep ya kan nggak nancepnya itu potongannya besar gitu ya? Bukan potongan besar, dia tuh kayak ongkang kaki doang kali ya. Maksudnya kena nggak deh hunting kamu kayak deh. apa kayak diem aja nih. Diam nggak aja gerak nih. Cuman Talent- ini doang, talent nebeng ki- doang nih apa gimana. Ya udah nggak usah lah sekalian kalau gitu. Nah itu ya menurut saya dia strike gitu maksudnya jelas saya tidak mau deh udah selesai saya pegang sendiri deh udah selesai tadi aja baru datang udah teleponan sama kerjaan baru iya nggak betul-betul kau pegang sendiri nih istilahnya kesulitannya apa memegang diri sendiri atau handle semuanya sendiri Paling ya gimana ya ketika lagi showtime kayak gini nih. Ya kan?
Mungkin ada ya DM masuk, tapi buat gue ya udah itu masih bisa di ini. Ada Terus rezeki lain. kemudian juga kata sebagian orang, rate gua itu kerendahan katanya. What? Gimana tuh? Gimana tuh? Rate gua kerendahan, Oke. ya kan? Tapi bukan apa. Yang gue pikirin tuh adalah ini close deal nggak nih? Karena percuma gede-gede. Nggak ujung- close deal? Ujungnya nol, ujungnya bulan ini nol yang close deal. Ya, gue menghindari itu. Berarti Saiful di tiap bulannya ada target? Di bulannya ada, yang penting jangan sampai gue lama-lama. Gue kan orangnya nggak bisa diem soalnya kan. Bener, kelihatan. Jadi gimana caranya gue besok harus gerak ini nih. Ya. Kayaknya gue kalau lagi pengen gerak, gimana cara besok gue gerak lagi nih. Geraknya itu dalam artian ada rupiah ini. Ya semua aspek gitu loh. Maksudnya entah Hantam saya pakai aspek lagi tuh. Ada semua, ada job yang masuk kayak, ada invitation yang masuk kayak, Alhamdulillah ya. atau yang momen-momen yang potensial banget ya Iya, kan. iya. Yang kayak gue nggak bisa gue tinggalin nih momen. Oke. Sekarang nih paling sering kerjaan yang Mas Saiful dapat itu apa aja? Kalau aku tuh start from 2014 di entertain, di film, iklan, ya kan. Kalau sekarang ini belakangan content creator, lebih dominan di endorsement untuk foodies. Foodies, rata-rata foodies ya. Jadi Berarti emang visit konten- store gitu. Visit store, ya. Nyobain makanannya, Makanan, nge-review. iya. Oke. Interaction atau apa yang berhubungan dengan makanan. Gasken. Gasken gitu. Paling sering ada yang repeat order nggak? Dari antara itu ada beberapa. Ada beberapa ya yang kayak, Mas kita ada lagi nih campaign baru, ada menu baru nih. Datang Ada, lagi dong. Ya. Itu Biasanya gimana karena, tuh? Biasanya kalau yang kayak gitu tandanya itu karena mereka tuh Suka. puas karena kerja saya sebelumnya. Jadi Alhamdulillah ya, mereka alhamdulillah. mau ini lagi resummoning again biar buat siapa tahu dapat pengalaman baru kan yang berharga. Tapi Saiful, sorry. Dari kita ngobrol dari tadi ini kan menurut saya obrolan ini udah high class nih. Oh. Iya nggak sih? Maksudnya Kelas berapa? bahasa-bahasa. Kelas apa nih? Saya hantam helm ini. Kelas Kelas apa high nih? class, Karena kelas kelas, berapa? kelas ada banyak. Kelas Iya. apa nih? Ekonomi, eksekutif, luxury, panoramik, imperial, atau kompartemen nih? Asik. Boleh. Panoramik deh. Biar kamu dia agak panjang gitu. Iya. Karena kalau dilihat diksi-diksi atau bahasa-bahasanya kan tidak biasa gitu. Kau sering baca ndak? Kalau baca bukan buku, tapi lo ke ini ya, baca artikel, baca Oke. komenan netizen ya kan. Jadi kalau setiap ada ini, tapi gua nggak balas justru. Gua baca aja, tapi gua udah nggak balas, gua diemin gitu. Oh berarti sama sekali tidak suka baca buku juga? Maksudnya tidak sering gitu? Baca buku itu jarang justru ya. Oke. Mending baca artikel atau baca ini. Oke. Baca-baca yang situasi terkini gitu. Iya. Dulu kuliahnya di mana? Telkom Bandung. Telkom Bandung. Selesai di Telkom Bandung. 2016, tapi itu sebenarnya lebih kemauan keluarga sih, bukan kemauan gue pribadi. Kalau gue pribadi pengennya mah IKJ paling enggak. Pengennya di mana? IKJ, kalau nggak IKJ. LSPR gitu. Karena Oh. bidang-bidang kayak gini, Oke. ini LSP ini banget kan? Seni banget gitu. LSPR banget ini mah. Karena apa? Public relation ada banget, broadcast ada banget. Broadcast kan kalau sekarang kan kayak termasuk ngurusin ini juga kan, kayak podcast juga. Iya benar broadcasting itu gitu ya. dia. Gokil. Jadi gue udah Tapi kan totally move on, gue lebih ya udah gue enjoyment di sini. Karena apa? Gue udah nggak perlu ketemu lagi coding lagi, gue bikin kepala gue mumet ya. tapi kau sering coding juga? Coding. Dulu, sekarang udah nggak. Sudah enggak? Benar-benar gue tinggalin dah. Oh begitu. Tapi kalau coding Soalnya- itu kan katanya bisa bikin game ya? Game begitu ya? Itu salah satunya. Salah satunya. Nah kalau gue pribadi, kenapa lebih seneng yang sekarang? Ya. Karena relasi yang gue bisa dapetin relasi secara unlimited, nggak segmented lagi. Tidak segmented lagi. Sekarang unlimited Kemana-mana, nih. Istilahnya bukan cuma- tidak Mi yang itu saja yang dia dapat relasinya ini. Tapi tidak terbatas Mi. Bermacam-macam, iya, Macam-macam Mi yang dia genrenya dapat. pula. Bisa ketemu bule, bisa ketemu apa. Bukan cuma content creator, bukan cuma artis, tapi pengusaha juga ada. Pengusaha juga ada. Ada. Ada yang pernah nggak, Saiful? Kamu mau nggak tinggal di sini? Saya gaji kamu 10 M. Enggak sih, kalau lebih kebanyakan tuh kayak penawaran kerjasama sih. Oh, Ya, kerjasama. misalkan kalau kenal
pengusaha kan biasanya, misalnya pengusaha restoran nih misalnya, Iya. yang punya restoran. Tuh jadi kita dia nggak perlu pusing lagi cari talent lagi, udah langsung aja ini gue langsung direct aja ke gue. Gitu. Rata-rata foodies memangnya. Itu dia. Rata-rata restoran, makanan. Kau berarti kan saya sering lihatnya ini Saipul cuma di konten. Katanya tadi profilnya ada film juga. Nah, film apa yang film pertama yang Saipul main di situ apa? Nah, untuk film sejauh ini, gue kalau cara main posisi itu cuma jadi figuran ya. Dari FTV, terus juga beberapa lebar ya. Kayak Warkop DKI sih, zaman tapi masih figuran sih, nggak nyampe level besar. Tidak, maksudnya nggak kayak PU gitu, nggak. Oh, masih yang cuma level figuran basic. di belakang. Tapi ada dialog. Dialog ada dikit-dikit sih. Dialog minor. Wih, dialog minor dihantamkan saya dialog minor. Kayak bagaimana tuh kayak, hey kamu. Kayak misalnya ada nih ceritanya scene-nya. Iya. Nih ada apa tuh? Wah, ngambil apa? Iya. Terus udah kita maling, teriak aja, maling gitu kan. Nah, kayak gitu. Oh, Saipul sendiri yang tarik maling atau banyak orang? Ada yang lainnya juga Oh, ikutan. ekstras. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Istilahnya berawal dari karir-karir begitu dulu. Sekarang Pak Saipul, gokil. Ada yang sudah nawarin film lagi nggak ke Saipul? Kayaknya yang ini cuma kayaknya ini masih Masih nego? transit dulu, proses transit dulu. Karena Oke. dia tadi sempat bilang katanya nanti bisa jadi dari sini dia mau ada penawaran untuk ke series atau ke filmnya. Apa yang mau jatuh? Sorry nggak apa-apa. Oh, kirain Gitu. Jadi HP. Oh, tadi yang pas ditelepon itu? iya, jadi dia bisa jadi perantara ini juga buat job berikutnya. Oh, tapi tadi saya mendengar pembicaraannya dia nanya, ini berapa jam nih? Ini berapa jam? Gokil, profesional, Pak. Dia harus tahu batasannya dia sampai Takutnya kita ada agenda lain atau apa kan. agenda, Pak. Agenda lain, Pak. Ngeri memang ini orang ini, ngeri. Tapi kita balik ke mungkin masa kecil, boleh? Masa kecilnya Saiful tuh tadi saya dengar juga ada trauma-trauma gitu. Sering dibully juga berarti di sekolah ya? Teman-teman, ya mungkin. Apa yang mungkin, mohon maaf ini kalau saya korek-korek lagi trauma masa lalu, tapi apa yang Saiful rasakan dulu sama teman dan sampai sekarang tuh masih terngiang-ngiang. Mohon maaf ini saya ungkit-ungkit tapi Mungkin lebih ke good looking effect ya. Bisa aja karena dulu zaman masih kecil tuh dulu. Memang kayaknya karena good looking effect itu. Karena kan orang juga masih banyak yang ini kan. Banyak yang masih percaya, bahkan sebenarnya sampai sekarang ya. Bukan cuma teman SD dulu ya. Atribut lebih besar dari attitude. Ini yang gua pikirin dari semalam kemarin. Kenapa kayak gini? Kalau orang nakal manuver yang aneh-aneh tapi kalau dia good looking dia apa? Pasti banyak yang muji, banyak yang nyambut, ya kan? Beda kalau sebaliknya, salah dikit aja kesalahan yang sebenarnya bisa ditoleransi. Kalau orang yang nggak good looking, habis dihujat, dibully, di ini. Gitu. Setuju. Jadi Makanya makanya gue bilang, ketika orang menarasikan entah di konten, di TV, attitude itu penting. Yakin, itu kan narasi lo, aktualisasi lo bisa jadi beda. Bisa jadi lo ternyata aktualisasinya lebih mengutamakan atribut ketimbang attitude. dalam. Itu. Karena tidak bisa kita pungkiri. Karena mungkin gini, banyak ketika atribut itu ya entah dari yang fisik lah, dari pakaian dan semacamnya, wah menandakan nih orangnya baik, orang bijaksana, orang bla bla bla. Padahal saya nggak tahu ini kayaknya mitos dari mana mereka ambil. mitos itu jatuhnya. Iya. Karena kalau kita yang rasionalis juga, masa iya sih orang baik itu cuma yang pakainya rapi, pakai ini. Wah nggak adil dong sama kaum ekonomi lemah dong. Masa iya kaum ekonomi lemah dijudge sebagai orang kriminal? Dan dulu ada juga tuh yang gitu mitosnya. Kalau orang miskin sama dengan berpotensi jadi maling. Gitu. Ada yang kayak gitu? Ada mitos gitu. Nah gua bantah habis. Emang susah sih untuk keluar dari mitos itu, susah banget. Susah banget ya, karena dekat dengan Kita ibarat, kriminal. mungkin apa ya yang bikin kenapa mitos ini selalu berkembang ya? Mungkin
mental feodal juga ada ya. Mental apa? Feodal yang terlalu hierarkis itu juga. Bahasanya Pak. Ampun. Semua ini berhubungan, bro. Malah kan. Semuanya berhubungan ini. Dalam ini. Semuanya anak berhubungan. Makanya kenapa bahkan sampai sekarang apalagi di dunia entertain ya kan, masih nggak sedikit orang yang mengutamakan looknya ketimbang itunya. Isinya. Etika, iya itu. Dia mengutamakan luarnya. Mau lu ganteng, mau ini, tapi manuver lo ini. Makanya kesan gini, kenapa artis-artis yang pernah viral kontroversial, tapi pemujanya nggak sedikit. Ya karena itu, good looking factor itu. Ya kan? Contoh nih, kayak si mulut besar. Contoh ini. Mulut besar. Ya kan? Siapa Kenapa? Gue nggak mau nyebut nama nggak mau nyebut persisnya. Mulut besar. Tapi kenapa dia pemujanya banyak? Karena good looking effect ada, privilege ada. Oh itu kali. Makanya mereka yang memujanya mungkin ya menganut alirannya itu tadi atribut di atas attitude itu. Karena banyak juga orang bilang padahal ganteng lagi kok kayak gitu dia. Iya. Dia garis bawahi gantengnya. Iya nggak sih? Ditoleransi akhirnya dinormalisasi manuvernya mereka. Tapi kalau kita jelek, sudah jelek maling. Salah lagi. dikit udah habis kita dibantai. Habis, benar. Nah, itu kayak nggak adil ya? Nggak adil. Nah, dunia Kayak ini nggak memang adil. tidak adil sih. Kayak nggak adil. Berarti di sekolah memang merasakan itu banget tuh. Banget. Apa yang paling Saiful ingat nih, bulian yang kayak kata-kataan apa gitu sampai kayak dibandingkan mungkin sama temannya yang ganteng begitu. Pembulian waktu itu memang tidak secara langsung ke fisik, tidak Verbalnya. secara langsung, lebih ke gini. Mereka ngomongnya kamu kayak ini, ada yang ngomong kamu kayak alien ya, terus kamu nggak pantas sekolah di sini, kayak gitu. Oh, digituin ya. Tuh. Ya, Tapi di SMA, alhamdulillah udah nggak ketemu kayak gituan. Karena SMA sudah proses menuju Udah dewasa beda. juga ya. Dewasa juga sudah SMA Dulu ya. pas SMA itu gue ambis pengen ketemu ini, pengen ketemu kayak ambis dulu, tapi itu kan jahili ya bro, ya kan? Pengen ketemu siapa? Misalnya ketemu dulu ya, kan mas dulu kan yang lagi laku kan Cinta Tri Sinetron tuh, Iya. ya kan? Ketemu ini dong, pengen ketemu Misca, Kiki Farah atau ini, ya kan? Oh, artisnya, pengen kayak ketemu orang halu artisnya. dulu kan, modelnya Oke. kan? Iya. Ya namanya juga ambis, namanya juga jahili ya kan? Iya, masih- Tapi setelah masuk kuliah Entertainment. nah justru ideologi gue berubah, Benar, berubah karena 180 derajat karena kau sudah sebagai udah tahu persis, proses syuting ternyata nggak kayak yang kita lihat di TV ya. Di TV kita lihat sejam 2 jam, udah gitu. Tapi actualisnya adalah bisa seharian bahkan lebih. Makanya gue nggak kaget, dari pagi ketemu pagi lagi. Oh, syutingnya. Iklan aja yang cuma berapa detik iklan, cuma 30 detik. Ternyata syutingnya Bisa seharian. Oh my god. bener. Jadi akhirnya pada saat terjun di dunia entertainmentnya udah nggak ada perasaan kayak jahiliyahnya pengen. Udah kayak biasa, udah kayak mulai biasa aja gitu ya. Ketemu Tapi siapa udah artis? biasa aja sih. Artis yang pernah ketemu dan ya udah Mutualan. biasa aja, iya. Pernah ketemu ini Jeffrey Nicole. Oh iya saya nonton Tapi tuh. udah gue gbiasa aja. Kamu kan Mutualan, gombalin dia tuh disuruhnya. Waktu itu kan by the concept. By the concept, benar. Justru gue tuh nggak jago gombal bro. Masa nggak jago gombal? gombal? Itu biasanya lebih disenangi orang-orang yang berhaluan, ambisius, sama agresif. Begitu. Kenapa? Karena orang yang dikit-dikit yang kita dengerin nih, wah aduh dikit-dikit gombal nih, wah ini orang kayaknya ngomongnya suka tinggi nih, agresif nih, maksudnya Berarti agresif. ambis ya kan, kalau gue kan kebalikannya. Berarti menurut Anda Pak Denny Cagur agresif? Oh, apa ya, kan ambisius ideologis, secara ideologi dia ambis. Ambisius ideologis ya. Karena nggak ketemu orang yang ambis dengan orang yang rasionalis itu nggak bahkan banyak bentroknya. Oh begitu. Banyak bentroknya. Gokil. Karena kalau rasionalis, kalau mau bermanuver tinggi pun harus bisa dipertanggungjawabkan. Saiful. Gitu.
Kau tidur jam berapa biasa sih? Gue lihat waktu. Kalau gue paling tergantung ini ya momennya. Kalau misalnya gue nggak banyak kerjaan mungkin bisa awal, tapi kalau ini mungkin hampir jam 12-an nih gue udah ini. Agak Udah lama juga tidurnya ya? Mm. Kenapa? Main HP terus? Bukan kerja, biasa kan kerja. Editing. Editing kan bisa... Editing kan butuh tempat yang ini kan, tempat yang sunyi, tempat yang sepi. Kan sunyi. bisa dari jam 7 malam? Iya bisa juga kan, tapi kadang kalau lagi ada kegiatan di luar, Padat itu ya, dia. Tapi nggak pernah lewat jam 2 malam? Oh janganlah, besok bisa game. Ini gue bisa. Nggak bisa game bangun. over ntar. Game over ntar, ya kan? Apalagi malam ini mau berangkat ke Solo. Iya, pokoknya kalau hari ini 3, hari ini. Hari ini kebetulan 3? Iya. Padat banget. Gokil, padat banget. Nah, tadi kan bilangnya nggak suka gombal gitu kan? Menurut Saiful, laki-laki yang disukain cewek itu selain yang gombal, yang kayak gimana sih? Mungkin yang humoris, ya bukan, gua nggak bisa mastiin itu. Tapi yang paling penting haluannya juga ya. Kayak yang berhaluan semi liberal gitu. Contoh maksudnya kayak orangnya nggak ribet, nggak posesif, nggak. Misalkan ada tuh cewek karir kan, bekerja kan. Karena saudara aku kan juga ini juga di entertain kan, aktif kan. Nah, dia nggak mau kayak gitu, ribet. Bisa matiin kerjaan. Kan ngalangin karir orang kan. Nah, itu kan gua ngandangnya aduh nggak banget deh. Kayak terus kalau orang posesif itu kayak misalnya keluar dikit mau ke warung nih, jajan dikit harus lapor. Ini dikit-dikit lapor. Lo pacar apa Pak RT? Harus Dikit-dikit dilapor. lapor. Oke, berarti itu tidak disukain itu kalau yang kayak begitu Saiful ya. Nah, tipikal cewekmu yang kayak bagaimana kan? Gua ya yang ini di berideologi. anak-anak aja nih yang nonton. Asalkan jangan berideologi seperti materialis, oportunis. Kenapa? Karena dua ideologi itu lama-lama toksik. Kenapa? Karena orang kalau udah materialis, biasanya dia nggak akan pernah atau bodoh amat sama yang namanya proses. Yang ada kebanyakan protes. Dikit-dikit minta ini, dikit-dikit minta itu. Wah, beliin ini dong, biar kayak teman-teman aku biar ini. Ribet. Itu kan yang kamu tidak suka nih Saiful. Tadi pertanyaanku yang kamu suka, tipenya gitu. Yang kamu suka gitu. Itu kan tadi buat semua negatif-negatifnya nih yang kamu tidak suka nih. Yang open mind. Looknya seperti apa? Aduh, fisik. Udah malas banget ngomongin fisik ya. Nggak sesuai. Boleh dia nggak sesuai konsep fisik. Awal gue tadi. Oke. Berarti nggak. Nggak sesuai konsep awal gue. Pasangan yang beneran ini ya. Baik secara aktualnya juga benar-benar ngutamain attitude di atas atribut. Itu dulu. Karena dia bagaimana ketika pasangan ini bukan cuma gue doang tapi orang sekitar gue, keluarga kan, teman, lo jangan mandang rendah, walaupun fisiknya nggak mendukung. Kalau menurut lo nggak mendukung ya gimana pun juga dia kan masih dia punya value juga kan. Setuju, betul. Jangan memandang fisik kawan. Menarik memang ini. Nah, Saiful ini kan tinggalnya di Bekasi ya? Bekasi. Di Bekasi. Aslinya berarti Bekasi? Aku tuh ini aslinya Solo, cuma lahir di sini, kecilnya di sini. Oh, Solo. Ya, lahir di sini. Yang Solo tuh nyokap gua. Bapak? Makassar. Serius? Iya. Bapak mau Makassar? Makassar emang. Daeng? Nah, cuma jarang banget bahasa Makassar kalau di rumah. Masa? Jarang. Gue kan Jawa di. Tapi bisa lah kalau orang Makassar ngomong. Denger dong, denger itu pun nggak banyak. Kayak apa kan? Oh, kau ini orang Makassar, Saiful? Kebanyakan sih orang ngomongnya Jawa sih kebanyakan. Enggak, kalau orang Makassar? Enggak, Jawa kebanyakan yang ngomong. Enggak, kalau orang lo doang yang baru ngomong, kebanyakan Jawa ngomongnya. Iya kan, maksudnya ada Gue aja ke Makassar tuh pas TK doang, habis itu udah nggak pernah lagi. Kok pernah TK di Makassar? Itu juga lagi pas ini doang, libur lebaran doang. Momennya bukan sekolah di sono. Ih, keren. Pulang kampung itu ya, di sana. Masih ingat nggak di daerah mana? Nah, persisnya sekarang udah kayak nggak tahu, udah banyak yang berubah kali ya. Iya.
Kalau dulu tuh masih inget tuh kayak masih hutan kebun-kebun, sekarang mah udah banyak. Mungkin udah banyak perumahan kali ya, atau kafe-kafe udah kali. banyak sekali, banyak sekali. Nggak tahu. Palu Basah Serigala tahu? Palu Basah Serigala. Foodies mainnya harus kau tahu ini. Nah sekarang kontennya juga. Gue pikir kayak Serigala Terakhir. Benar, dia kan jago memang ininya. Tidak, Palu Basah Serigala itu Palu Basah di Jalan Serigala gitu. Karena kan ada jalan nama-nama hewan juga di Makassar. Itu tuh banyak banget F&B-nya, foodies-foodiesnya di situ enak-enak. Oh, oke. Gue pikir ini. Nah, nanti kan siapa tahu kontennya iya. Saipul bisa Makassar juga tuh sedikit-dikit nyobain Makassar. Pernah coba coto nggak? Nah, kalau coto pernah. Pernah coto. Apalagi makanan-makanan Makassar yang pernah coba? Apalagi ya ciri khasnya kalau selain coto ya. Bukan ciri khas yang pernah Saipul makan aja? Bukan sih. Enggak, maksudnya pernah makan. Nggak tahu lagi makanan. Oh, cuma coto aja berarti ya? Model apa lagi nih yang gue tahu? Gue nggak tahu bang. Pisang hijau. Pisang yang warna hijau paling. Ya. Namanya katanya foodies. Harus banyak dong pengalaman makannya. Nice. Apalagi ya? Pisang goreng pakai sambal. Pisang goreng dijejel sambal. Iya. Gue pernah tuh. Pernah. Oke, pernah. Apalagi ya? Mie titi. Hah? Nasi goreng merah. Anda kan sering ke Blok M. Sering. Siapa tadi? Apa Nasi tadi? goreng merah? Nasi mie goreng. titi? Kamal. Dia memasukkan jokes di momen yang tidak tepat gitu. Mie titi Kamal ya? Boleh juga tuh. Tapi ide yang menarik, Banyak sering denger sih, cuma belum pernah eksekusi tuh. Belum eksekusi. Masih misteri sih. Bilang aja belum pernah makan, tapi dia memilih kata-kata eksekusi gitu. Gokil orang ini. Apa sih cita-cita Saipul tuh sebelum masuk ke entertainment apa sih? Kalau dia tarik napas nih ya. Kalau dia udah tarik napas bosku. Tetangga gue tuh dulu ngomong. Iya. Semoga kamu jadi ini ya. Presiden. Cuma gue lihat lagi ininya, gue lihat lagi perkembangannya, lihat lagi. Wah, ada yang lebih menarik lagi nih dari itu. Oh, jadi ini aja kali. Tapi kan udah bisa ini dari Solo juga. Iya kan? Tinggal masuk gorong-gorong yang belum. Nggak, tapi kalau gue jujur, gue lebih seneng jadi ini aja. Jadi artis aja gitu. Karena banyak relasi. Justru lebih banyak relasi kalau presiden. Bisa kemana-mana. Banyak dramanya. Apa aja dramanya tuh? Emang saingannya nggak banyak banget kan? Oh iya. Posisi cuma satu. Artis posisinya banyak, bangkunya banyak, nggak cuma satu. Oke, jadi masih nyaman dan menjadi Iya. konten kreator gitu ya? Udah jadi ini aja. Soalnya biar bisa ngerangkul banyak pilihan kan, maka mereka ada yang beda-beda pilihan kan. Iya. Bahkan yang nonton ini program kita ini kan, Iya. pilihannya nggak selalu satu doang kan, bisa beda-beda kan. Oke. Nah, Saipul, tantangan terbesar yang pernah dihadapi, entah itu di keluarga, karir, atau apapun. Ketika awal karir di entertain, Iya. keluarga nggak ngedukung, malah malah ngerundung. Oh iya? Sampai keluar sumpah serapah. Kenapa tuh? Dibilang ini, lo kok terjun di entertain, lo adalah calon ahli neraka. Gitu. Tapi kalau gue nggak kayak gitu, gue nggak maju dong. Oke. Nah, udah terjun nih. Iya. Udah terjun pun, ada lagi bro hambatannya. Apa itu? Hambatannya. Kalau gue cuma stuck diem di satu tempat nih, gue nggak akan jadi kayak sekarang. Bener. Gue coba kali masuk ke ruang VIP secara ilegal karena nggak ada undangan kan. Iya. Tapi kan dari situ sebenarnya bisa jadi pengalaman atau ini kan XP kan kalau kata gue, buat naikin XP bar gue kan. Sama kayak kemarin nih, kalau Warkop Oyen yang invitation only, yang notabene gue nggak diundang, itu kalau gue nggak bermanuver secara ilegal, maksudnya nggak mengakses secara ilegal, nggak kenal lo sampai sekarang. Bener. Berarti ada positifnya juga Anda menjadi penyelundup ya? Nah itu kan tantangannya. Mungkin kenapa mereka nggak ngundang aku, padahal kita tahu benefitnya apa, valuable-nya seperti apa, Iya, ya benar. kan? Nah, sorry saya potong, maaf.
Jadi pada saat grand opening Ya. Warkop Polim Bogor, Hmm. informasinya Saipul dapat dari mana? Nah, itu dari IG-nya Warkop Polim secara official kalau dia mau Oke. menandakan ada acara peresmian. Ada peresmian. Saipul berpikirlah di situ, wah, Kalau gue nggak datang, nggak Iya. kenal lo, nggak kenal ini, nggak kenal ini. Benar, dan kita ketemu di situ kita pertama. Nggak akan ada kerjasama seperti ini. iya benar. Dan kalau kayak gitu, gue mikir kalau gue ibaratnya masih flat aja kayak gitu, gue butuh berapa lama lagi buat kenal lo? Jalannya udah jalannya ya. Tapi ya itu kan mungkin Memang kadang gini, ketika kita ingin mendapatkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang bermanfaat pun, bahkan itu mau tidak mau hanya misalkan yang ada yang tersedia itu hanya ilegal poin doang. Artinya apa? Kalau gue itu kan bukan orang yang tipikal ya ngebuang-buang waktu kan. Iya. Gue nggak bisa karena umur nggak ada yang tahu. Ya kan? Nah daripada gue nyesel, adalah sekarang aja ke tim. Ngapain nanti kalau gue nggak bisa nanti gitu ngapain lah. Oke. Datanglah di situ membawa pedang, tameng juga. Set. Review juga, ya. Review juga. Kita ketemu kan di situ ada DJ, ada apa, ada Bang Gofar dan lain-lain. Ya kan? Habis itu sampai jam berapa itu? Gua bubaran itu pokoknya sudah 100% progres baru bubar, ninggalin tempat. Selesai semua kontennya baru bubar Konten tuh. baru. Karena kalau gue biasanya kalau review tempat makanan atau restoran itu jangan sampai ada miss. Ngerinya gitu. Kalau takutnya kalau ada miss, aduh jauh lagi. Apalagi ini kan jauh kan. Oke, miss-nya itu dalam Misalnya ada artian yang kita kurang belum di bagian apanya. mengeksplor Misalnya di dapur. intronya kah, atau di reviewnya kah, atau ambience-nya atau apa gitu. Oke. Jangan sampai ada miss. Takutnya nggak EVP ya. Bukan nggak FVP, takutnya kayak gue kan gini. Takutnya kayak kurang ini aja kayak aduh kurang Ada yang banget. Kayak kurang kurang lah gitu, ada yang banget, kurang iya. banget gitu. Nah, kalau kontennya Saipul ini pertama openingnya biasa gimana? Jalan dulu lari, ada narasi VO di situ. Itu VO kan pas di rumah kan, Pas di rumah editing kan. Tapi pasti larinya itu Nah nyari eksplorasi itu. ya lari. Nah Nah, eksplorasi ke kanan ke kiri dari yang luas sisi luarnya dulu baru ke dalam. dalam habis itu baru masuk ke Pesen dapur-dapur. Pesan makanan, Pesan baru makanan, review. baru review. Tuh. Tapi tetap openingnya adalah lari. Nah, biasanya yang pegang kamera siapa tuh? Nah, biasanya kalau yang sejauh ini untuk yang ngetek video itu biasanya kayak random staff aja. Siapa yang jaga di situ, siapa yang available ya udah. Random style. Karena emang saya nggak punya tim soalnya. Jadi minta tolong tuh. Dikasih Itu dia. bayaran nggak? Biar ada deh. Ada deh ya. Tapi kan namanya udah minta tolong nggak lama juga kan pegang kamera. Enggak sih, Istilahnya cuma kayak foto doang buat kan. bagian itu doang. Udah. Habis itu nggak usah lah ya, yang penting aman gitu ya. Jadi One- random staff aja. One take situation aja. Staff di situ atau orang yang lagi berkunjung kah atau memang karyawan di restoran tersebut? Waktu itu staffnya sih, karena udah kelihatan itunya kan. Rata-rata ya. Rata-rata staff yang buat video ini tuh. Oh, jadi kalau datang nih, Mas boleh minta tolong nggak gitu? Nah, Ada yang nggak mau nggak? biasanya kalau yang nggak mau tuh emang lagi crowded kan, Oh, kan lagi sibuk. Tapi yang sekiranya Lagi available crowded. siapa nih? Yang sekiranya crowded siapa nih? Nah itu. Oke, pertanyaan selanjutnya nih. Pesan untuk anak muda yang ingin ikut berkarya. Seperti Saiful. Kalau gue ya buat orang-orang yang mau fokus karir ya, bukan nggak boleh pacaran, tapi tentu ini bidik prioritas lo. Prioritas lo mau apa? Kalau lo mau kerjaan apa pacaran? Takutnya kalau lo pacaran, fokus nggak nih sama kerjaan lo? Nah, lo harus fokusin kerjaan lo. Karena kalau lo fokusin kerjaan lo, apalagi kalau lo udah besar, lo mau dapat pasangan tuh udah nggak sesulit ketika lo belum punya kerjaan. Itu satu. Kedua, hambatan-hambatan pasti ada. Kata gue, kalau lo emang niatnya mau maju, terobos aja. Ya kan? Setuju. Ya kan? Terlebih kalau orang yang punya pandangan nggak kuat nunggu lama, ingat umur dan batasan waktu, wah udah. Karena buat gue gini, kalau bisa maju lebih cepat, kenapa harus ngulur waktu banyak? Kenapa harus ngulur waktu?
Mulai aja dulu gitu ya. Iya. Jangan dibuang-buang waktunya. Iya, jangan buang waktu untuk jangan apa namanya? Jangan buang waktu untuk menunggu gitu, jangan. Iya, iya. Jangan kebanyakan kata orang. Bagaimana lah mau sukses gitu ya. Setuju. Itu tuh buat anak muda nih yang terlalu banyak. Duh gimana ini? Malas Terus saya. pastiin lagi orang sekitar lo, bukan Oke. pacar lo doang, orang sekitar lo, ideologi lo bagaimana. Karena kalau orang yang open mind tuh biasanya, wah ini biasanya bakal ngasih kebebasan buat berkarir. Maksudnya gua kayak nggak bakal ada hambatan nih. Seneng gitu, kayak plong gitu. Long. Setuju. Berarti orang sekitar yang paling mendukung di karirnya Saiful siapa? Biasanya tipe-tipe yang progresif, rasionalis. Tidak, maksudnya di keluarga ya. Oh, di keluarga. Iya, Kirain iya. orang-orang sekitar ini Tidak, gua. untuk Saiful aja nih yang sampai sekarang berpengaruh nih. Pasti sedikit banyaknya ada dong bantuan orang lain juga gitu. Kalau gue yang kalau support dari keluarga kan kayaknya nggak mungkin deh. Karena dari awal udah gue jelasin. Yang paling support awal banget tuh tetangga justru. Oh iya. Tetangga. Jadi gini, tetangga itu ngasih bocoran sedikit walaupun nggak banyak ya. Kayak misalnya kamu main ke sini ke daerah Cibubur. Oh, Lokasi dia ngasih syuting ide itu. Di situ. Nah, dia itu ada syuting itu tuh. Nah, dari situlah modal seperti itu aja gue udah ngerasa. Gue udah ngerasa Itu sangat disupport ada gitu ya. kontribusi sedikit walaupun ini ya kontribusi minor kayak gini nih ngaruh banget ternyata. Tuh, buat tetangga-tetangga Saiful yang dulu memberikan ide-ide seperti itu tuh luar biasa sekali pengaruhnya ke Saiful sekarang gitu ya. Karena Saiful ini udah jadi influencer makro juga hitungannya. Terus Mikro rasa makro kali ya. enggak dong, ya kan. Katanya oh ini ada nih. Kan katanya ada foodies rekomen makanan enak di Jakarta. Apa dong? Kayak yang Saiful udah cobain banyak nih. Dan walaupun tidak di endorse, memang ini rasanya memang enak gitu. Ada nggak? Wah, dari sekian makanan yang banyak ya. Dari sekian, lo senangnya apa? Lo apakah senang yang makanan apa yang cemilan atau apa? Kalau kawasan ini ya, kawasan Jaksel ya, lo mesti wajib cobain makanan kesukaannya Zaskia. Zaskia. Siapa? Itu di Blok M ada apa tuh makanan tuh? Gultik. Iya. Itu. Zaskia Golti. Saskia Gold. Lu harus cobain tuh. Saskia Goltik. Iya kan? Saskia Goltik tuh gotik gitu ya? Saskia Gotik ya? Oh my god. Oh my god, kena deh gue. Goltik tuh yang kayak piringnya kecil gitu ya? Iya, Nambah nasi. Enak sih memang. Iya itu. Yang katanya yang viral awalnya tuh kan porsinya udah lumayan tapi kok porsinya dikit. Tapi orang nagih banyak. Orang itu. nagih, Pak. Soalnya kita malam minggu setiap lewat berjujur semua. Banyak. Parkiran mobilnya rame, ya kan? Itu suka tuh. Berderet itu, bukan 1-2 yang jualan, berderet itu. Iya. Yang gue sepanjang tikungan tuh antara kawasan Bulungan sama ini kan Blok M Plaza tuh. Iya. Berarti gultik itu gulai tikungan. Itu dia. Kalau misalkan ada gulai kayak gitu juga tapi nggak di tikungan, masih bisa dinamain gultik nggak? Buat gue gini ya, gultik itu bukan sekedar ini ya penempatan doang. Awalnya itu, tapi sekarang udah kayak semacam menu baru gitu. Oke, udah menjadi nama menunya itu ya. Gultik adalah makanan. Karena biar itu ya? gampang diingat aja. Oh, oke. Nah, kita kembali ke awal nih. Riders, tadi kita ngomongin riders Yes. juga kan. Gimana sih riders yang tepat atau ada yang nge-hire Saiful di luar sana tuh ridersnya seperti apa Saiful ini? Nah, jadi gini, kita bisa tahu ya, gua agak mundur dikit ya. Kalau kita mau tahu orang itu sombong atau enggak, star syndrome atau enggaknya, kan kelihatan dari ridersnya. Ya kan? Gimana tuh? Kelihatan. Riders itu kan ada macam-macamnya. Iya. Ada yang dari segi konsumsi, Ya, ada yang dari segi transportasi. ya, ada yang juga dari segi keamanan kan. Keamanan. Nah, kita bidik yang konsumsi dulu ya, lebih gampang. Kalau aku konsumsinya paling lebih prefer karena aku foodies. Kayak ya udah ini aja ya, susu, nggak susu beruang tapi susu ini biasa. Iya. Susu full cream atau susu ini sama teh anget lah misalnya. Oke, itu simple banget dong. Emang sih iya, karena Nggak star syndrome dong kalau kayak begitu. hah?
Udah nggak star syndrome kalau Karena begitu. simple, karena nyarinya juga gampang kan. Gampang, ya. Terus juga kalau makanan ini aja sekitar, UMKM sekitar aja nih kalau makanan. Oke. Nggak ada yang, Kak Saiful minta makanannya apa? Oh saya makanan yang didatangkan langsung dari New York ada nggak gitu? Nah, kedatangan tuh kayak gitu kan, ada yang kayak ngomong gitu juga. Bahkan ada juga yang ibaratnya membahas soal ini juga, peletakan posisi buah, posisi ini, udah misalnya buahnya buah ini, warnanya sekian, warnanya harus begini-begini, terus Oh, letak iya. posisi begini, ada juga kayak gitu kan? Ada. Kelihatan tuh, kata gue. Dan pikir gue, emang ngaruhnya apa sih kalau letak posisi di sini sama di sini, apa bedanya sih? Oke. Biar kelihatan rapi aja di kamera kan, yang punya yang untung ini kan yang punya acara, bukan dianya. Oh mungkin dianya buat ke portofolio estetik kali ya, nggak tahu, gue juga kan nggak tahu ya, nggak Nah, ngerti kalau gue itu cara itu. mungkin saya bisa ngasih pandangan sedikit juga Saiful. Apa tuh? Katanya ketika dia request mungkin peletakannya gini, itu tuh ngetes juga IO-nya apakah memang sedetail itu dia membacanya apa enggak. Bukan berarti dia tuh harus ritualnya seperti itu. Jadi ada sedikit kayak challenge lah untuk si Kayak filosofi ya, ternyata ada filosofi juga rupanya. ada benar. Jauh Sehingga dia ngetes agensinya ini atau IO-nya ini dia sangat membaca readers apa enggak, apakah cuman oke ya udah ini readersnya ini kita siapin aja buah gini. Tapi ada catatan kecil ketika itu dia tes, berarti bisa jadi di kota selanjutnya orang ini bisa nakar kalau misalkan IO-nya seperti ini, oh IO-nya baik ini, fokus juga ini segala macam. Mungkin ada kesan yang Tapi kalau ini seandainya diterapkan sama influencer KOL perintis, udah keburu, wah anjay, stress syndrome nih mah. Nah, benar. Berarti itu yang membedakan. Kalau misalkan dia masih perintis, ngapain juga banyak catatannya. Gitu. Kan ada tuh kayak gini ya. Ada yang katanya kalau mandi harus pakai air aqua. Dan kalau pikiran gue positif, kalau orang yang positif mikirnya, Ya. oh mungkin perawatannya mahal kali. Karena gue pernah bro, di endorse suatu treatment, ya kan. Oke. Katanya kalau awal-awal treatment itu harus, kalau cuci muka harus pakai air aqua. Oh ini toh kenapa ada asal usul mandi pakai air galon? Oh itu begitu toh. Karena mungkin pH airnya bagus kali ya, Iya ya. untuk kulit gitu. Tapi alhamdulillah sejauh ini gue kalau diundang nggak ada request ke situ ya. Oh iya. Terus Tapi itu, pakai apa airnya? Aku mandi yang ini aja. Depot galon? Standar. Depot galon? Kagak perlu gituan juga, ribet banget. Isi ulang. Pikir gua ribet banget kan. Nah, terus itu kan konsumsi ya. Terus kalau keamanan. Oke, keamanan. Nah, kalau keamanan, kalau saya itu kan orangnya Aman. lebih suka yang berbau relasi ya. Aku bilang, bisa nggak aku ditaruh di tempat satu ruangan sama artis, maksudnya aku biar nggak bisa interaksi gitu. Oh iya, kau request kayak gitu? Kau request kayak gitu? Jadi kondisi aku pernah diundang ini kayak konser ini kan buat ngeramein konser kayak content creator kayak KOL gitu kan. Iya. Aku bilang gini, kalau aku nggak request ini, aku kan nggak bisa kenalan sama artis itu, nggak apalagi mutualan. Iya. Aku kan pengen gimana caranya kenalan sampai mutualan, Iya. sampai interaksi unlimited. Gimana caranya? Kalau beda ruangan kan nggak mungkin bro, pasti keburu diusir. Gue pernah gini, kan kadang ruangan KOL sama artis itu kan nggak selalu satu, kadang Iya. beda. Iya. Nah kalau beda kita masuk, pasti udah keburu diusir. Mas, maaf, artisnya lagi istirahat, lagi capek. Padahal kita nggak tahu di dalam lagi ngapain persisnya. Benar. Nah, Udah tapi kan dihalangin kan sama si asistennya. Asistennya. Nah, daripada ada drama seperti ini, mending aku bikin satu ini deh. Satu ruangan deh. Minta satu ruangan deh. aja. Tapi ada beberapa yang ngiyain. Kalau yang kemarin, akhirnya dia akhirnya nge-ACC permintaan ini. Oke, kamu satu ruangan tuh sama artis. Hmm. Dan dia Ini ketemu excited ketemu gue, tahu gue, wah seneng nih. Seneng Ngobrol. nih. Bukan cuma foto-foto doang. Kalau aku foto-foto ngapain? Nggak apa beda dengan gue sebagai fans sama ketemu artis gitu, nggak ada beda dong. Makanya aku buat di gue ya, nggak ada namanya orang itu fans, adanya friends. Karena buat gue ngerasain banget ketika masih merintis, dianggap fans itu kayak penghinaan gak sih? Kayak direndahin gak sih? Itu ketika merintis.
Gue menghindari itu bro. Banyaknya ilmu saya dapat ini hari. Kasta Banyak ilmu. yang gue hindarin banget ini. Tapi kalau soal artis ya, mungkin saya boleh komen sedikit. Kan ada juga yang memang artis butuh privasi. Pas nih. Ya kan, privasi nih. Terus kalau di satu ruangan itu dia maunya clear. Kayak contoh stand up tuh. Ya. Kita butuhnya kalau bisa kosong deh biar kita bisa ngebadanin materi. Nah, Ya. kalau Saipul tiba-tiba datang, "Halo bro, kita baru mutualan nih." Persiapan kita atau persiapan artis lain bisa jadi agak terganggu. Iya nggak sih? Karena itu satu ruangan. perspektif subjektif. Kalau gue sih nganggapnya itu perspektif subjektif, nggak bisa dipukul rata sih. Kita nggak tahu itu artis emang itu salah mutlak atau Iya. benar mutlak, nggak bisa. Maka tadi saya pernah bilang di awal, ini kehidupannya ibaratnya papan catur. Kembali ke papan catur ini ya. Manuvernya nggak selalu kalau kesini benar, nggak selalu kesini salah, nggak bisa. Oke, berarti yang menurut Itu Saipul makanya ini saya bilang benar, ya bisa jadi itu benar juga. Kalau menurut artisnya, ya nggak usah satu ruangan juga, ya itu juga benar juga. Jadi sama-sama benar juga. Nggak bisa dipaksain satu sama lain, nggak bisa dipaksain. Oke, menarik banget ini Saipul ya. Kau suka ayam nggak Saipul? Pelihara ayam gitu. Oh, kalau bukan kirain makannya. Iya. Kalau pelihara dulu di kampung itu ada ini mainan sih paling kalau pelihara sih belum pernah. Belum. Tapi di kampung Pernah main dulu zaman kecil tuh mainan. Beli ayam warna-warni gitu. Kalau ayam, belum kalau itu mah. Belum, Pernah ayam yang masih biasa aja. Waktu itu cuma mainan aja waktu kecil tuh. Ya kayak lucu aja gitu kan. Iya, benar. Tapi kalau ayam-ayam begitu kan kita dulu mainnya PS1 Harvest Moon. Kau pernah main nggak Harvest Moon? Pernah main. Tididit. Iya. Titit. Oke, itu kan mengajarkan kita untuk bertani. Proses bertani, berkebun, terus berkebun, ini, berternak, bertetangga. beternak. Itu Ya. salah satu game yang kamu suka juga nggak? Waktu itu ya main game, emang gamenya itu secara nggak langsung itu bukan game biasa, kayak game edukatif ya kalau Iya, kata benar. gue ya. Setuju, iya. Kayak ini kayak apa kok The Sim ya istilahnya ya. Oh, sekarang itu ya, zamannya ngajarin hidup ketika nanti lo mau bekerja sebagai ini sebagai itu, prosesnya bagaimana ya, begini. Oke, itu ya mengajarkan itu kita. Udah Ya. direpresentatif sama dalam satu game. Setuju. Ini terakhir. Tantangan terbesar yang pernah dihadapi ini sudah tadi ini Pan. Oh, ini kan skena nih. Skena apa tadi? Pendekar skena ya? Ya. Pendekar skena. Pandangan tentang perkembangan skena lokal saat ini gimana? Itu closing nih. Oke. Kalau perkembangan skena itu sendiri, Iya. ya kan? Awalnya skena itu apa? Di daerah mana? Jaksel. Itu awalnya. Oh gitu. Yang Yang POV gue ya. yang ketangkap ini ya. POV gue ya. Saudara, mana saudara? Ya. Tapi sekarang semakin ke sini, dia bukan cuma di Jaksel. Merambahlah ke Jabodetabek, bahkan ke kampung gue yang di Solo. Udah nggak sedikit kafe skena. Ya kan? Karena emang skena-skena itu sangat di tahun-tahun belakangan itu sangat potensial. Potensial. Iya kan? Bahkan makanya saya bilang, kenapa di Blok M bisa dibilang selain surganya kuliner, bisa dibilang juga surganya konten kreator. Karena banyak anak skena yang sambil konten juga. Begitu perkembangannya. Dan skena itu kan ada kelas-kelasnya lagi dalamnya. Ada yang skena yang skena reguler, ada yang premium, ada yang luxurian. Nah, Yang tadi termasuk gua bilang. sekarang ini adalah luxury nih kayaknya nih. Iya. Ya kan? Ini namanya skena Scary. Scary Yang tadi gue bilang. Oh, scary. Skena Luxury. Jadi itu sudut pandang tentang skena. Kalau saya tanyakan lagi, apa sih itu skena? Takutnya saya juga kuliah ini lagi kan? Kalau skenanya sendiri apa? Kalau dari etimologi, Oh my god. Scene. Benar. Skin, ya kan? Atau ada juga yang bilang skena itu orang yang sederhana. Makanya ada yang skenanya aja. Skenanya aja. Gokil deh. Itu menjawab sih. Udahlah, terima kasih banyak untuk Saipul. Dan skena dan satu lagi. Satu lagi. Skena itu yang tampilannya kekinian. Udah sih itu.
skena tampilan yang kekinian. Terima kasih Saiful Masterful yang scary sudah mampir ke Tabemart, terus sukses terus di karirnya, dan jangan lupa follow, subscribe juga, follow juga akunnya Saiful Masterful. OFC. Masterful di situ. OFC. Buat UMKM restoran-restoran yang mau di-review makanannya oleh Saiful Masterful, langsung saja kontak ke dia. Ridersnya ayam hitam. Enggak ya? itu ini mau perform apa mau pesugihan nih? Dadah Saiful.